Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Supri Tani. Cuman kali ini tidak membahas masalah tani. Sekarang masih berada di warung kopinya Pak Udin. Nah, di posko kopi Bikla. Jadi kita lihat dulu pengunjung hari ini. Ini Ustadz Samsudin, Ustadz Saifuddin, panggilannya Ustadz Udin. Ini calon Ustadz. Oh, calon Ustadz. Nama lengkapnya? Samsudin. Pak Samsudin, Pak Udin juga. Ini Pak Ukto dengan Pak Arsyad. Ini dengan Bang Sama. Oh, Bang Tama, iya. Dengan Pak Zul. Dengan Ibu Bu Winarti. Dengan Bu Yanti. Ini dengan putranya ya? Iya. Lagi main game. Oke, ini dengan leader Bu siapa? Bu Yani. Dengan Bang Rahman. Bang Lutfi. Kali ini mau berbincang-bincang dengan pemilik kopi Bikla ini. Warung kopi Bikla milik Pak Udin. Kita mau nanya-nanya analisis usaha beliau membuka warung kopi ini. Mungkin bisa dijadikan rekomendasi bagi yang pengen punya usaha seperti Pak Udin ini. Dan mungkin boleh sebelumnya beliau cerita ini usaha beliau sebelumnya pernah merumput ya Pak ya. Nah, ini beliau Pak Udin ini. Nggak apa-apa kan dibilang begitu. Oke Pak Udin, ini sudah berapa lama Pak Udin buka kopi ini? Baru sekitar 6-7 jalan ya. 6-7 jalan. 6 bulan atau 7 bulan. Nah, sekarang yang mau kita bicarakan ini analisis usahanya ini Pak Udin. Mungkin di luar daripada modal-modal yang tetap ya seperti tempat dan sebagainya, kita langsung ke analisis usaha yang diputar seperti kopinya. Nah, harga kopi kita tahu satu bungkusnya 75.000 ya Pak Udin ya. Itu kalau sudah jadi member. Oh, kalau sudah jadi member ya. Kalau belum jadi member bisa 100.000 orang di luar ya jual. 100.000. Nah, karena beliau ini member anggota, jadi sekaligus ngambil hanya 75.000. Kemudian kalau untuk kopi rempah tambahannya gula merah ya. Gula aren. Gula aren yang gula aren berarti per kilonya rata-rata 25.000. Berarti modalnya untuk perbungkusnya itu 100. Kalau kita udah member modalnya ya 100.000. 100.000 dengan tadi beli ini. Cuman ya nanti kan tambah susu, ada orang tidak tambah susu. Oh iya, ada juga yang tambah susu juga ya. Tapi kalau gambarannya kalau misalnya dia rempah pakai gula aren berarti 100.000. Itu nanti menjadi berapa gelas itu? Kalau untuk satu bungkus biasanya ukuran itu sebenarnya 25 atau 25 cangkir ini ya. Cuman kalau saya mau terus terang aja enggak jadi. Jadi sekitar rata-rata 2. Nggak bisa saya langsung saya takar persis, itu nggak bisa. Tapi memang udah dibuktikan. Ada yang udah membuktikan kopi kita ini untuk 25 cangkir ini. Tapi kalau saya nggak pernah ketemu. Oh. Karena saya tipenya orang boros. Iya, rata-rata 20 ya. 20 lah. Nah, kalau mungkin orang mau buka usaha karena termasuk harganya bersahabat sekali nih kopinya, 8.000 ya. 8.000 satu. 8.000. Cuman kalau yang di luar pakai aren, di sini kan ada saya buat itu telur jantan bebek ya, jantan telur bebek ya. Memang 15.000. Oh iya. Memang ya kalau minum kopi di kafe, ini yang saya beberapa kali minum di kafe itu kopi biasa pakai gula aren, kopi gula aren itu 15.000 dan itu yang paling murah itu. Rata-rata 17, 20 karena mungkin di kafe ya. Dan rasanya kalau saya rasakan jauh lebih nikmat ini sih karena ada rasa rempahnya gitu. Serius nih Pak Udin. Nah, jadi dan harga cuma 8.000. Anggap 8.000 kalau misalnya dibuat rata-rata 25 bungkus berarti sudah 200.000 ya. Berarti modal 100 dapat 200, untung 100.000 untuk satu bungkusnya. Nah, sementara ini rata-rata nih Udin. Oke, anggap yang bulan inilah saja. Kira-kira bulan kemarin tuh. Kalau bulan ini
Belum ya, maksudnya yang kemarin Belum, Pak. pengambilan Kalau bulan RO kemarin. Kalau bulan kemarin belanjaku yang masih belum saya pasang ya. Kan biasanya nanti setelah habis bulan itu ya kan. Kita kan tutup poin namanya. Ah ya. Ya rata-rata aja. Rata-rata. Kalau rata-rata bisa satu hari itu 20, satu hari satu malam lah. Kadang dua bungkus kopi terus. Tapi mau tengok hari. Pas waktu hari libur ya kan. Hari libur. Langsung tadi malam itu udah ada ini. Saya ngocok telur itu sampai 23 butir tuh. Oh, itu baru dari telurnya aja ya? Iya. Berarti Alhamdulillah. rata-rata bisa 2 bisa 3 ya, Ya. bungkus. Pun kadang mau 3 tuh habis masih buka. Masih juga 3 Mas. Makanya Kalau saya- 3 bungkus berarti perharinya 300.000 loh guys. Tapi itu ya jarang lah. Tapi pernah terjadi seperti itu. Nah, ya rata-rata Iya, anggap saja 1 bungkus saja habis sudah 100.000. Nah, itu. Untuk masa pandemi sekarang ini pendapatan 100.000 lumayan ya Pak Den ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya bisa mencukupi keluarga lah insya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi menarik sekali bagi kawan-kawan yang mungkin ingin mencari-cari atau memikirkan sebuah peluang usaha, bisa membuka warung kopi seperti Pak Udin ini. Bisa. Ah. Sangat bisa sekali. Bahkan kalau saya bilang sangat saya anjurkan. Wah, ini Kenapa luar- tidak gitu loh? Karena di Kopi Bikla, di samping kita mungkin beda rasa ya, itu sangat luar biasa manfaatnya. Nggak, sambil ngopi nih Pak Ah, Udin. boleh silakan. Saya pun kebetulan baru dibuat kan. Sedap. Iya. Ini baru dari keuntungan penjualan membuka warung kopinya. Iya. Nah, ini berarti ada keuntungan lain daripada itu Betul sekali. di Cuman mohon maaf bisnisnya. gini. Sebenarnya kalau kata-kata bapak-bapak leader ya, kan atau bapak jaringan-jaringan, tapi mohon maaf kalau saya itu nggak tahu saya. Mungkin bapak kalau tahu latar belakang saya apa, terus saya ini siapa, sebenarnya masih juga nggak percaya sampai saya bapak nengok saya seperti ini sekarang itu nggak percaya. Jujur Pak, saya tukang potong rumput. Iya betul. Saya nggak ada apa-apa. Makanya saya kalau untuk urusan apa itu namanya jaringan, nol bodoh, sama sekali nggak tahu. Internet, IT itu boro- memang Android memang 0%. Boropo. Itu kadang-kadang saya nggak bisa ngomong ya. Tapi karena tujuan saya, niat saya yakin sama keluarga ya kan. Intinya memang di musim pandemi kayak gini apalah adanya kan gitu. Awalnya kebetulan istri saya kan ngajak jualan kopi. Nah, dari situlah saya ada niat penuh. Ya, belum sampai kita merencanakan tempatnya. Itulah leader yang datang namanya Pak Imam. Kan itu Pak Imam itulah menawarkan kopi ini. Kopi ini katanya gini. Setelah saya pelajari ya di situlah. Pas waktu itu saya suruh mencicipi. Ya gitu. Ini bukan kopi kalau sebenarnya ini jamu. ya kan memangnya gini. Tapi waktu itu kan memang masih di sini masih rumah-rumah biasa lah tapi. Tadi memang saya terus terang agak pusing ini. Nah, udah ngopi nih baru terasa agak segar. Walaupun mungkin masih wajahnya agak ini ya, agak pucet atau gimana, emang agak kurang fit hari ini, ada beberapa hari kena hujan ini. Boleh Tapi- bapak coba ya kan. Nanti dikirain saya mengada-ada, tapi yang jelas di sini kan yang jelas kopi. Kenapa saya berani bilang gitu? Mungkin kalau selama saya buka 6 bulan ini ya kalau wajah lama itu mungkin ya semakin merapat, tapi yang jelas dari tanpa wajah baru. Nah, Wah, ini ya. artinya di warung saya atau di tempat saya lah, ini bukan warungnya yang istimewa, bukan juga orangnya yang istimewa, tapi kopinya yang dasar. Mungkin bapak belum tahu ya anunya kopinya. Coba ambilin kopi bu, yang rempah mungkin ya. Oh ini ada ini ya. Oh ya. Sebenarnya kopinya seperti ini. Nah, Timbang nggak ada. ini kopi rempah enggak? Dan Kalau ini yang sering dipakai, yang dia dikonsumsi itunya kaum mana, kaum bapak. Ini sangat kuat manfaatnya loh biasa. Di sini juga banyak doa, tapi saya sendiri pun namanya juga orang awam nggak tahu. Kalau kata Ustadz itu yang ini
Ini kan ada barokah Rotibul Hadat ini. Nah, inilah yang luar biasa. Gitu. Gara-gara itu ada. Nah, itu entah apa arti Rotibul Hadat ini saya juga nggak tahu. Iya, tapi Iya, yang iya, saya iya. selalu lagi ini dari para santri gitu loh. Makanya saya percaya penuh. Yakin Yakin ya, betul ya. dengan ini gitu loh. Kok mantap kali kopi ini gitu. Kebetulan kok tepat kali pas saya waktu itu ada berkeinginan ingin mendirikan warung kopi. Nah, di situ lah. Jadi semacam pucuk dicinta ulang tiba. Nah, gitulah lebih Udah kurang. tuh waktu itu ndak ada memikirkan mau ada dapat untung-untung hadiah atau segala reward itu ndak ada terpikir ya. Ini cerita yang asik. Nah, Iya. Kebetulan kata ini tadi saya setelah ceramah ya kan kata ini sekali bisa Bapak Udin belanja sebelah kanan 35, sebelah kiri 30 katanya dapat hadiah kan gitu. Waktu itu kan kita di awal saya kan bilang saya nggak tahu apa itu jaringan. Jadi ya saya asik sama orang rumah jualan nah habis dibuka. Tapi kalau saya pikir dalam waktu 15 entah 20 hari ke depan dari mulai saya buka itu kalau saya hitung boro-boro sampai 35 kanan 35 kiri mungkin kalau ada lebih kurang kalau satu hari satu itu palingnya 2 bulan bungkus kan. Walaupun secepat apapun nggak mungkin kan waktu 15 hari itu mau satu hari 3 mungkin belum cukup 35. Nah pagi di sini kan menunya kopat tahu itu makan khas kampung kami. sarapan ya. Sarapan pagi itu. Itu kan ada pelanggan datang termasuk apa ya tidur ya katanya mau tidur. Kok saya ditabok pupung saya. Pak Udin selamat apanya tak bilang. Loh, Pak Udin belum buka HP. Emangnya HP-nya kenapa tak bilang. Loh, Pak Udin udah dapat HP. Ngarang orang belanja aja belum kok. Ada situ lah. Saya icak-icak lah padahal nyentuh aja belum. Dia coba saya nyentuh HP ini aja belum ada. Gitu. Oh dia bilang bodoh masa bodoh. Gitu loh. Iya. Luar biasa. Jadi itu ada buka sama kita ada teman-teman ya buka lah HP saya. Pastinya selamat atas peraih lewat apa namanya? Pertama kali dapat itu yang HP. harga yang 1 juta. 1 juta itu. Tapi berupa uang kan itu ya. Ya. Tapi di sini kan udah dipasang di grup gitu kan. Masukkan ke grup. Wah, iya pula itu semakin gini. Terus waktu itu kan saya tanyakan, kan Pak Udin punya jaringan katanya. Jaringan Bapak itulah yang ngasih Bapak poin itu kan itu. Nah, di situ baru ini maksudnya orang itu. Kan gitu. Iya. Ya udahlah. Yang penting enggak rekayasa memang ini betulan ya udah saya. Alhamdulillah Pak. Tembus. Memang masuk rekening. Iya. Mulai dari situlah saya mulai belajar. Ya walaupun agak-agak nguping sedikit lah. Ya kan kita punya. Iya betul. Kan nggak malu gitu loh mau nanya gini. Ada situ awalnya. Kalau sekarang mungkin udah agak lebih paham Kalau ya. sekarang ya insya Allah kemarin itu alhamdulillah udah dapat binaan di luar sana. Mana ada. Jadi awalnya memang nggak ada niat dan belum pernah ikut yang namanya usaha seperti ini ya. Mungkin Bapak bisa tengok apa alat saya kerja untuk mendidik keluarga saya. Tapi apa itu? Bisa Bapak tengok ke belakang. Iya. Itulah saya. Boleh nanti kita ambil ininya ya bagiannya. Bahkan tadi pagi polisi yang belum. Saya Masih tetap ya. Masih dipakai. Cuman nggak pernah lagi ke sana kemari lagi sudah udah fokus sini. itu nanti dikirain saya ya. Sebenarnya saya nggak ingin melepas perjuangan saya dulu apa ilmu saya. Tapi emang alhamdulillah ini jalan saya ya. Memang saya sangat susah nyari apa untuk membagikan waktu saya untuk Jualan dengan untuk yang dulunya bekerja lama ya. saya mohon kalau emang saya betul kalau emang teman-teman ada yang berkeinginan saya sangat menganjurkan untuk mengembangkan kopi. Makanya mau berbagi ilmu hari ini Pak Udin ya. Dan mudah-mudahan ilmunya Dari ada seorang yang yang nol putul nggak punya ilmu masalah apa ini alhamdulillah saya pun juga nggak ditokohin. Nggak ada yang namanya di titik ini nggak ada. Nggak gitu jaringan. Nggak ada kabar ya? Lagi mau ditransfer luar biasa. Alhamdulillah mudah-mudahan ke depan ini Apa aja nanti data-datanya bagus lagi lah. Mana ya? Jaringan yang melesat. Sip. mobil Bapak aja nanti apa nih? Iyalah. Jadi teman-teman ini
kalau mendengarkan cerita dari Pak Udin ini keberkahan dari jualan ini luar biasa. Memang Rasulullah juga pernah melakukan dagang dan ini diikuti oleh Pak Udin, dan ternyata memang berdagang itu membawa keberkahan. Yang tadinya berpikir yang penting dapat untung dari jualannya, ternyata ada yang memberi reward ya. Jadi untungnya jadi double. Nah, jadi itu teman-teman, barangkali pengalaman cerita dengan Pak Udin hari ini bisa membuka wawasan kita dan memberikan manfaat barangkali ya khususnya kepada kopi. Dan kalau mau memang gabung ke Kopi Bikla ini, insya Allah akan dituntun. Mungkin di sini banyak leader-leader yang sudah sukses gitu, untuk dibimbing apakah mau buat seperti Pak Udin atau hanya menjalankan usaha ini juga boleh. Atau seneng-seneng ngopi doang, datang ke sini di Jalan Unggas tepatnya. Silakan. Dan ini posko ini satu-satunya di Pekanbaru, Pak Udin ya. Iya, betul. Kalau menurut leader-leader di sini memang belum ada dibuka tempat lain. Jadi masih ada kesempatan kalau yang ingin membuka di tempat lain barangkali ya. Mungkin tadi saya penasaran dengan alat-alat yang digunakan oleh Pak Udin ini untuk menghidupi keluarganya selama ini ya, sebelum pandemi dulu malah ya. Ini namanya pandemi tapi membawa berkah ini. Berkah kopi Bikla dari pesantren ini. Nah, berkah Rodratul Hadatnya juga. Oke, kita ikuti. Yuk kita alihkan ke belakang. Yuk. Jalan ini melihat rumput yang barusan dipotong dengan alat pemotong rumput Pak Udin ini. Jadi punya rumput dipotong sendiri karena punya alat sendiri. Nah ini apa ini Pak Udin nih? Transportasi. Masya Allah. Ini si jantan ini. Iya ya, ini masih bisa jalan ini. Weh, Ustadz itu mana ini? Wih, Sudah lama berapa hari? Bisa. kena hujan. Ini Ini yang selalu dibawa kemana-mana ini. ini selalu menemani saya. Coba. Wah, ini sangat legend ini ya. Terus balik di sini. Nah, ini dia. Ini alat-alat saya. Wah, ini alat-alat. Ada senso berarti motong. Iya, makanya di depan saya tadi kan cerita saya tukang babat rumput, saya tukang motong nebangi kayu, gitu. Saya potong rumput panggilan, gitu. Berarti ini udah lengkap semua kalau saya. Nah, itu. Barangnya dan sekarang ya jarang ini. ya digunakan jadinya. Tapi masih tetap rantainya sampai berapa itu rantai besepak ruak. Itu perjuangan saya, Pak. Nah, gitu. Jadi bersyukur ya. Nah, alhamdulillah, Pak. Emang sangat bersyukur luar biasa. Di sini lah. Jadinya alat-alat ini sekarang masih sering digunakan juga? Masih, insya Allah masih. Tetap kalau misalnya ada orang minta tolong insya Allah bersedia. Insya Allah. Karena kalaupun misalnya motong-motong di rumah ada istri tetap, yang masih kita bisa pakai lagi. Gitu. Karena mensyukuri sebelumnya dari ini nggak mau meninggalkan juga ya. Iya. Kalau dulunya itu ini lebihnya waktu saya. Oh, menanam-nanam juga. Ini porang ini, Pak Udin. Porang betul sekali. Ya, saya sering melihat di YouTube ini cerita tentang porang, tapi saya belum pernah melihat secara langsung. Monggo silakan. Porang itu seperti apa? Dan katanya ini harganya lebih mahal daripada ubi ya, Pak Udin ya? Iya, dulunya saya juga tukang ngambil sabit rumput. Ini kandang sapi. Oh, nggak kandang sapi juga. Sapinya nggak ada ini sekarang. Udah habis. Tapi nanti ada masanya orang Ada nanti. menjelang Ini hari raya kurban. Ya. Seperti itu. Ini porang ini namanya, guys. Ini Pak Udin sendiri yang nanamin nggak tanpa asisten ya? Ya ada, tapi ya intinya sendirilah ya. Udah mulai mau berkata dia, udah mau. Ini yang diambil apanya? Ini di sini namanya buah katak seperti ini nanti. Nah, ini calon-calon buahnya. Dan umbinya di bawah nanti. Oh gitu. Ini baru. Jadi umbinya juga bisa dijual. Justru umbinya itu yang nanti jadi produk. Lah buahnya untuk apa? Buahnya dikembangkan. Ditanam? Iya, ditanam balik. Oh, nanamnya dari ini. Dari umbi bisa, dari katak ini juga bisa. Dari ininya juga bisa, bijinya.
Terus ini juga ada nanam buah Kudu. mengkudu. Pokoknya serba ada lah insyaallah. Iya iya Tapi iya. sebatas ini aja. Ya mengkudunya ini juga ada yang ngebeli nih, Budin. Dulunya katanya ada. Mm-mm. Dulunya ada, tapi ya itu tadilah. Udah ditanam rupanya. Dengar katanya mengkudu ada penampungnya. Mm-mm. Setelah saya taruh ini bukan sedikit Pak, saya nanam 600 pokok ini semua ini. Samping kanan kiri yang belakang itu semua 600 pokok pokoknya. Tapi belum pernah jual buahnya. Karena ternyata susah nyari ini ya penampungnya. Apanya enggak ada. Tapi kalau porang gimana? Udah Insyaallah kalau pokoknya insyaallah. udah jelas ya. Udah pernah ngejual belum, Pak Udin? Belum, tapi ya ini tengah-tengah di apa itu kemarin Pak. Ya, dari teman ke teman sebenarnya. Tapi mungkin teman udah ada yang jual lah teman ya. Yang bingung apalah akalnya kita ini, ha? Itu alhamdulillah. Barulah ketemu jualan kopi ya. Luar biasa. Dapat lewat motornya Motornya insyaallah di Februari ini. besok perkirakan dapat. Februari udah tembus ya. Karena masih ada kurang 100 lebih 100 poin. yang untuk mengarah ke motornya. Poin 100 belanja sendiri. Kalau not 2 bulan. Udah 2. Wis, mantap. Dan itu tak disangka-sangka yang kayak itunya. Saya HP aja Pak. HP udah berapa? 7. 7. Tapi berupa uang semua ya. Iya, berupa uang semua. Nah, ya selama ini bisa untuk tempat sholat saya. Oh, ini dulunya belum ada. Ini bisa dibangun. Alhamdulillah ya hasil dari saya jual kopi. Jualan kopi langsung bisa bangun iya, tempat sholat ya. Masya Allah. Jadi itu teman-teman ya, luar biasa jualan ini. Oh, ini yang baru dibangun ini tempat sholatnya. Luas juga. Jadi kalau pengunjung ini pas waktunya sholat, misalnya pengen sholat di sini aja, Saya nggak sempat ke masjid. nggak sampai ke masjid, Saya sholat sini. bisa sholat di Cuman sini. belum bisa ngasih tempat wudhu yang agak anu. Tapi di belakang tadi sudah disediakan untuk wudhu. Jadi itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, nantikan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.